مباركة وفقد موجع. Terjadi di negara Republik Indonesia. Bahkan penyematan nama Habib itu adalah merujuk kepada keturunan Rasulullah. Sehingga ketika ada orang yang mengaku Habib itu akan dipersekusi. Salah satu adalah Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Siapa beliau? Beliau adalah yang paling dikenal guru sekumpul. Dipersekusi kapan? Dipersekusi pada tahun 1999. Saya masih ingat ketika itu. Maka disematkan setiap anak Habib itu adalah ya Habib, karena Habib itu adalah keturunan Nabi. Itu yang selama ini dipopulerkan di negara Republik Indonesia. Pertanyaan saya, yang pertama adalah apakah di Malaysia itu yang bergelar Habib itu mengaku sebagai zuriat Nabi? Itu yang pertama. Lalu kemudian, apakah di negara Malaysia ada hukum atau ada undang-undang atau ada saman bahasanya di sana? Saya orang Batam, Bang Sayyid Jamullah. Jadi saya sangat dekat, sering ke tukang pecah, setulang laut saya sering. Oke. Lalu apakah di dalam kerajaan Malaysia itu ada sebuah undang-undang yang ketika orang mengaku sebagai keturunan zuriat Nabi akan harus membuktikan data-data yang konkret? Dua aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Bang Habib Gopal, jangan dijawab dulu, Kang Set. Bang Habib Gopal, silakan. Biar dijawab dulu, nanti lupa dia. Oh iya. Iya, biar dijawab dulu, biar enak, biar nggak seakan-akan dikeroyok gitu. Oke. Kita netral gitu. Monggo Kang Z. Terima kasih atas persoalannya. Tadi persoalan pertama tadi tentang apakah para Said di Malaysia mengakui bahawa mereka adalah keturunan Rasulullah. Yang untuk yang pertama itu ya, jawapannya ya. Yang kedua tentang hukum. Jadi di Malaysia ni kita ada satu jabatan di dalam kerajaan dinamakan Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara ini setiap anak yang baru lahir akan didaftar. Siapa ibunya, siapa ayahnya, anaknya, kampungnya di mana, itu semua ada. Macam anda rasa di Indonesia pun sama kan? Jadi jika seandainya mengaku sebagai zurat Nabi Muhammad SAW, di Malaysia tidak ada yang diuruskan oleh kerajaan. Anda tak pasti di Indonesia mungkin Rabitah itu mungkin satu organisasi yang bukan kerajaan. Cuma di Malaysia yang mencatat dan merekod itu adalah keluarga itu sendiri. Jadi tetapi jika seandainya Zuriah ini mengajar ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, itu majlis agama yang diketuai oleh Sultan setiap negeri dan juga untuk Kerajaan Persekutuan Agung iaitu akan didakwa kalau seandainya ajaran mereka menyimpang, tapi bukan kerana nasab mereka. Jadi tadi Ustaz tadi itu penjelasan cetek yang jahil daripada anak. Minta maaf kalau seandainya penjelasan anak itu tidak memuaskan hati. Afwan. Artinya pemerintah jiran yang menghukum ya kalau ada dakwah yang keliru. Begitu. Ya, Ustaz Wang. Ya. Oke, lanjut. Oke. Mungkin Kang Gofal, monggo Kang Gofal. Saya mungkin siapa ini namanya? Bang Syed ini. Berbeda ya antara Malaysia dan Indonesia. Tetapi memang begini Bang Syed. Di dalam kitab-kitab mereka, ajaran-ajaran mereka memang banyak sekali merendahkan daripada umat Islam.
umat Islam ini. Bahkan ahlul bait yang asli pun direndahkan. Nah, ini saya membaca daripada Al-Alamah Syekh Muhammad Bahra menukil dari gurunya Al-Arif Billah Muhammad Bajarafi. Ya, inna ahlal baiti afdhalun nas wa alu abi alawi afdalu ahlil bait li itiba'ihim as-sunata wa limastuhira anhum minal ilmi wal ibadah wa husnil akhlaqi wal karomi wa taqwa bitifaqi. Sesungguhnya ahlul bait adalah manusia paling utama dan keluarga Ba'alawi wa alu Ba'alawi afdalu min ahlul bait. Artinya orang yang paling mulia itu adalah Ba'alawi, Nabi Muhammad, Hasan, Husain, Fatimah, Ali itu tidak ada apa-apanya kalau kita merujuk pada ini kata-kata Habib ini. Nah, ini menurut Anda bagaimana? Apakah ini termasuk sesuatu yang menyesatkan ataukah ini sesuatu yang benar ini menurut Bang Syed ini? Silakan. Boleh Ana respon? Boleh, silakan. Baik. Please. Jadi terima kasih atas persoalannya. Walaupun Ana bukanlah orang yang terbaik untuk menjawab. Okey. Dengan kejalanan Ana ni. Cuma ini pendapat peribadi Ana ya. Ana menyeru kita semua kembali kepada Al-Quran, Sunnah dan juga ijma' ulama. Jadi jika ada sebarang persoalan ataupun yang dirasakan perlu penjelasan ataupun salah, okey, yang kalau kita kurang arif, kalau sebab apa bila pertanyaan itu adalah permulaan untuk ilmu dan hidayah itu bukan saja datang dari mimpi, tapi dari segi pembacaan dan perbincangan diskusi macam sekarang ini kan, itu juga adalah sumber-sumber hidayah untuk sampai. Jadi pada sekali lagi Anda menyeru kembali kepada Al-Quran, Sunnah dan juga ijma' ulama, walaupun dari siapa pun yang yang kita dengar, kembali pada tiga sumber ni. Dan pada pendapat Anda, para ulama daripada kalangan Balawi ataupun bukan Balawi, pasti fatwanya adalah berdasarkan tiga sumber ni. Jika seandainya berbeza, maka kita tak perlu ikut. Itu pendapat Ana. Pertanyaannya bukan begitu Bang. Pertanyaannya, kaul tadi itu kan daripada di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Jadi itu perkataan siapa? Abdurrahman bin Muhammad Al-Masbur. Nah, pertanyaan saya itu, apakah kaul tadi itu menyalahi daripada ajaran Islam atau itu benar menurut Anda? Gitu. Kalau salah ya bilang salah, tidak masalah. Kalau benar ya bilang benar, tidak masalah. Gitu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nah, tidak masalah. Gitu loh Bang. Maksudnya begitu. Gimana menurut Abang? Ini perkataan tadi itu benar atau salah? Gitu. Karena itu sudah sangat rasis ya, sangat menjatuhkan istilahnya ingin menjatuhkan marwah daripada ahlul bait yang sebenarnya. Gitu loh. Apa perlu diulang kalimatnya? Okey, terima kasih Ustaz Global, Ustaz Wang. Ana faham. Okey. Jadi jelas Ana sudah maklumkan tadi, Ana ni jahil. Bukan semua Ana tahu, tapi bila bercakap pasal tafsiran Ahlul Bait, kita rujuk balik kepada apa yang tafsir-tafsiran daripada Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama. Jadi kalau seandainya ini selari, maka kita terima. Tapi kalau seandainya ianya memberi maksud yang lain, maka kita wajar sebelum kita tolak, kita persoalkan dulu pada yang arif. Pada yang lebih tahu, lebih alim, sebelum kita mengambil keputusan. Jadi kalau untuk Ana, bagaimana Ana maklumkan tadi, Ana bukan orang yang terbaik untuk menjawab.
Ana Ustaz Wong, Ustaz Gobat, ana la arif, ana tidak tahu. Tak maaf ya. Oke, boleh saya? Ya udah. Boleh saya tambah? Monggo silakan. Boleh ya? Silakan. Jadi begini, argumentasi yang dikemukakan oleh Syed Hasan ini itu adalah argumentasi yang umum disampaikan oleh pembela-pembela Ba'alwi. Kalau itu artinya tidak seperti itu, kamu harus tanya dulu sama yang ahli, kan gitu. Nah, sekarang begini masalahnya. Ketika disampaikan di publik, di muka umum, tidak ada penjelasan. Penjelasan itu tidak disertakan. Yang ada apa? Kami Ba'alwi paling mulia, intinya begitu. Paham ya? Jadi memang tidak ada alasan seperti itu atau argumentasi. Cobalah tanyakan dulu kepada yang ahli. Kenapa kita tidak bertanya? Karena memang tidak ada penjelasannya. Ketika menjadi masalah, baru berbondong-bondong, oh maksudnya tidak begitu. Akan tetapi ketika berceramah di podium-podium, tidak ada penjelasannya kemarin-kemarin. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dijelaskan? Apa maksudnya? Ya toh, misalnya Habib bodoh, satu orang Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Tidak ada penjelasan. Yang ada ya satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Selesai. Nah, sekarang ketika digugat baru berbondong-bondong, oh itu ada artinya. Jadi pertanyaan sekarang, kenapa diulang-ulang itu di podium-podium? Tujuannya apa? Tanpa ada penjelasan. Nah, ketika digunakan argumentasi, sebaiknya tanyakan kepada yang alim. Sudah terlambat. Terlambat sudah. Nggak ada artinya. Karena yang tersebar apa? Yang tersebar selama bertahun-tahun adalah satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Hanya itu saja yang sudah tersebar. Jadi paham ya? Artinya saya anggap penjelasan itu, bertanyalah kepada yang lebih paham, itu hanya penutupi diri. Hanya apa ya? Hanya upaya untuk menutupi kesalahan dengan membuat sesuatu yang habur. Karena memang tidak ada penjelasannya. Ditanya bagaimanapun tidak akan ada penjelasannya. Kalaupun dijelaskan, nanti kalah lagi dengan logika dan nalar. Begitu penjelasan saya. Silakan dilanjut. Oke, satu Izin pertanyaan menambahkan buat dari literasi sejarah saya kira. Ini kita lihat dari sejarah juga, dari sisi sejarah. Tahun 1929, ulama sejawa Madura itu kan sudah berfatwa saya kira. Yang diketuai oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kyai Ahmad Dahlan, bahwa gelar bagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Tahun 1933 dari Robito Alawiyah itu mengusulkan kepada Belanda agar diberi gelar Sayyid dan Syarif, tapi ditolak. Itu harus tahu Pak Sayyid bahwa sejarah di Indonesia ini sudah jelas sebetulnya bahwa gelar bagi keturunan Rasulullah itu Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Dan Belanda saat itu pun menolak memberi gelar Sayyid Syarif kepada Robito Alawiyah saat itu tahun 1933. Saya ada datanya itu. Jadi saya kira sudah jelas terang benderang saya kira permasalahan Habib ini. Namun mereka itu kan selalu berupaya menutupi sejarah-sejarah yang sudah terpublikasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini tugas kita bersama. Kalau memang Habib Alawi itu mau mencari kebenaran, sebaiknya ya harus legowo juga mengakui bahwa dirinya itu manusia biasa lah, bukan paling mulia, paling sempurna, gitu kan, harus seperti itu agar tidak ada kegaduhan di antara umat Islam.